Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen yaitu Mikana dan tim bersama dengan Muslim. Di mana di dalam diskusi ini seorang Muslim berkata, seandainya Kristen itu adalah agama yang benar dan sempurna, tidak mungkin Islam ada. Nah, seperti apa diskusi agama ini? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Jika Yahudi dan Kristen itu agama benar, maka Islam tidak pernah ada. Islam datang untuk memberantas penyimpangan dan kesesatan. Sebelum label Islam diturunkan Allah, orang mukmin telah ada. Itu ada di Galatia 3:9 TL. Kalau di surat ininya ada di surat At-Taubah ayat 72. Kalau di ininya sebelum label Islam diturunkan Allah, orang mukmin telah ada. Itu di Galatia 3:9. 3 ayat 9 ya, Bang. Yang ngajarin Abang ini siapa, Bang? Ini saya dari Don Ditan. Oh, Don Ditan. Pantesan. Iya, Bang. Jadi gini, Bang. Saya bacakan ya Galatia 3 ayat 9 ya, Bang. Baik. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Itu ayatnya, Bang. Apa hubungannya dengan Islam, Bang? Enggak, soalnya di sini ada kata mukmin di Galatia 3:9. Ya kalau dia dibuat jadi bahasa Arab, Bang, ya jadi orang beriman itu orang mukmin, Bang. Kalau bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia beriman, kalau bahasa Inggris faith. Okay. Ya kan, Bang? Kalau bahasa Afrika Selatan beda lagi, Bang. Bahasa Uzbekistan beda lagi, brother. Jadi kalau jangan dicocok-cocokkan yang nggak cocok, Bang. Bukan supaya jangan memalukan. Saya nggak dicocok-cocokkan, cuma ini berdasarkan yang sudah ada di sini aja gitu. Beriman itu kan bahasa yang universal, siapapun agama di dunia ini bisa menggunakannya. Masa ketika ada kata iman di situ lalu kalian cocologi itu ke Islam? Iman. Aduh. Bukan iman, mukmin. Bang, mukmin. Iya, Bang. Mukmin itu bahasa apa, Bang? Bahasa Arab, mukmin. Ini kan ya di Galatia. Udah. Kalau bahasa Indonesia, Bang, itu namanya beriman. Kalau bahasa Batak, naporsea. Kalau bahasa Inggris, Bang, faith. Kalau bahasa Afrika Selatan beda lagi, brother. Itu dia adalah bahasa yang universal, yang bisa diartikan ke semua bahasa, Bang. Karena diartikan ke bahasa Arab, Alkitab kami, Bang, bebas diterjemahkan ke bahasa apapun, termasuk bahasa Arab. Abang jangan lupa ya, Bang. Bang, abang jangan lupa. Pada abad ketiga, ya, Bang, sudah banyak orang Arab yang menjadi Kristen. Salah satunya, Bang, Waroka bin Naufal, ya, yang menjadi pamannya dari Siti Khadijah, istrinya Nabi Muhammad, Bang. Itu seorang Kristen, Bang. Abang jangan salah. Abad ketiga juga sudah banyak orang Kristen orang Arab yang menjadi Kristen, Bang. Oke, cukup, Bang. Gimana sih? Nih. Terus gini, Raffi. Sebentar dulu, brother. Kamu ini apa benar nih? Ini saya kan sebentar dulu. Raffi. Bentar dulu, Raffi. Iya. Yang tadi Galatia 3 ayat 9 itu, baca ayat selanjutnya. Ya, iman yang dengan Abraham itu yang seperti apa? Makanya di Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, ada juga mukmin di situ, Galatia 3 ayat 14. Mukmin, orang beriman. Nah, orang beriman itu seperti Abraham yang telah menebus kita, yang Tuhan Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat supaya berkat Abraham sampai kepada semua bangsa. Jadi ketika kamu menjadi orang mukmin seperti Abraham, itu harus beriman kepada Tuhan Yesus. Gimana sih kamu ini membaca Alkitab itu jangan sepotong-sepotong, baca sampai ayat selanjutnya. Haleluya.
Nah, terus ini ya. Baik. Bang, Itu gini dulu bang, kenapa, bang Raffi, sebentar, Bang Liping, ini dulu bang. Liping. Abang telepon dulu lah Donditan bang, please. Enggak gini Saya tunggu aja. di sini bang. Atau Kalau- ada yang teman-teman yang bisa telepon Donditan? Ya, Enggak, karena kalau- si Raffi ini berkata dia dapat ilmu dari Donditan yang menyesatkan seperti ini. Ya, tolong colong. Abang belajar dari Donditan, abang tahu. Abang berarti muridnya Donditan, betul? Disebut guru, disebut ini murid bukan. Ya saya cuma ngefans aja. Bagus dia. Tuhan. Enggak gini bang. Ini kan di tempat kerja juga kan Gini dia banyak bangku. Iya, gimana bang, gimana? banyak Gimana, Bang? yang itu kan sesama Katolik kan suka ada banyak omong lah kayak gini ya. Masalah kisah 24 nih bang ya. Telah nyata kepada kami bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang, di semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Jadi apakah benar Paulus ini penyakit sampar? Karena setahu saya apakah Paulus ini sama Barnabas juga sering tidak sependapat atau gimana? Iya bang ya. Bang, Coba poin jelaskan. pertama dulu. Ini kan bang, pertama abang sekarang meragukan validasi Paulus, betul bang? Meragukan, ya bang? Ya, Jelas. kerasulan Paulus, ya kan? Jelas, ya bang? jelas. Oke, jelas. Mantap bang, mantap ya. Jadi gini bang ya, saya mau biar apple to apple bang, ya. Mari kita coba uji bang. Paulus itu bang, abang tahu bang? Paulus itu dia dulunya adalah orang yang benci kepada pengikut Kristus dahulu, ya bang ya. Nah, tetapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ya bang, oke, dia menjadi orang yang berubah. Ingat brother, ada pepatah bijak. Semua orang punya masa lalu, tapi semua orang juga berhak punya masa depan. Setelah Paulus itu bertemu dengan Tuhan Yesus, brother, kamu tahu, dia menjadi pengikut Kristus yang sangat setia. Dan dengarkan baik-baik, ya, jangan pernah lupa akan sejarah agamamu. Di dalam agamamu ada seorang bernama Umar bin Khattab, ya, yang menjadi sahabat daripada Nabi Muhammad itu sendiri. Umar bin Khattab, kamu tahu sejarahnya? Dia orang yang bengis. Ya, dengar dulu, jangan dulu dipotong. Tetapi dengar, brother, dengar, ya. Setelah dia percaya kepada Islam dan mengikuti Nabi, dia menjadi salah satu pilar Islam yang menyebarkan Islam dengan sangat luar biasa. Oke? Jadi itu poin pertamanya. Yang kedua, kita uji. Paulus, brother, dengarkan ya. Paulus dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi rasulnya, divalidasi, ada saksinya brother, yaitu Ananias. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15, dengarkan ya, bagaimana Paulus itu bang, ya nggak sembarangan bang, ya dipilih oleh Tuhan Yesus, ada saksi bernama Ananias bang. Kisah Para Rasul 9, ya, Kisah Para Rasul 9. Oke, 9 ayat 15. Ayat 11 sampai 15 ya sebenarnya. Cuman kita baca aja ayat 15-nya ya. Ini bang, ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, yaitu kepada Ananias. Kalau kita baca dari ayat 11-nya bang, ya. Oke bang, ya. Oke. Firman Tuhan, mari ayat 10-nya bang. Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya, ya, dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, ini tulisan merah ya, Tuhan yang berbicara. Mari pergilah ke jalan yang benar, ke jalan yang bernama jalan yang lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ananias mempertanyakan, ya kan, siapa Saulus ini? Dia orang yang benci kepada pengikutmu Tuhan. Bagaimana dia mengejar-ngejar engkau? Tapi apa kata Tuhan kepada Ananias bang? Ya, pergilah, di ayat 15-nya. Sebab orang ini, maksudnya adalah Paulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku, ku huruf besar di situ, ya, kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Di mana bang? Ya, Paulus dipilih Tuhan Yesus menjadi rasulnya, ada saksinya bang. Enggak ngaku-ngaku sendiri bang. Ya, oke bang. Itu bang, validasi pertama. Validasi kedua, ya. Pada saat Paulus memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan itu, Paulus disertai dengan mujizat, ya bang, perkara-perkara besar. Bagaimana Paulus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, bahkan sapu tangan Paulus bisa menyembuhkan orang sakit.
Mari, agar apple to apple, Bang. Saya tanya validasinya terhadap Nabi Muhammad itu sendiri. Yang adalah Nabi seorang Muslim. Oke, Bang. Kalau boleh saya tanya, siapakah saksinya? Muhammad dipilih Allah menjadi nabinya. Adakah saksinya? Mungkin sahabatnya, atau istrinya, atau anaknya. Yang kedua, Bang, ya, kalau Paulus disertai dengan banyak mujizat yang dilakukannya saat menyebarkan firman Tuhan, apa mujizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Sebutkan satu saja yang disaksikan oleh banyak orang. Ya, Bang? Bang Liping, itu dia. Silakan, Bang. Bang. Saya jelasin karena kepercayaan Bang Liping sama saya itu beda. Saya bukan. Nyambung. Jangan lari, jangan kabur, brother. Jangan kabur. Saya tidak bilang tidak nyambung. Yang penting kamu kasih tahu dulu siapa saksinya. Muhammad dipilih Allah menjadi nabinya. Siapa? Adakah manusia yang menjadi saksinya? Masalah mujizat telah saya jelasin mujizat Kanjeng Nabi Muhammad. Kasih tahu satu saja. Iya, satu aja kalau memang ada. Kalau memang ada atau memang tidak ada? Ada. Apa mujizatnya? Tapi pasti dibantah, pasti dibantah. Enggak. Yang disaksikan banyak orang pastinya ya. Disaksikan banyak orang. Dan siapa saksinya? Manusia yang menjadi saksi Muhammad dipilih Allah menjadi nabinya. Atau Muhammad itu jangan-jangan atau Bang Muhammad itu Bang mengaku-ngaku sendiri kah? Oh tidak. Makanya siapa saksinya, Bang? Percuma, Bang Liping, percuma. Saya nanya teman-teman, Paulus. saksikan ya. Saya nanya Paulus, penyakit sampar. Tidak ada saksinya ya, teman-teman. Dengarkan. Raffi tidak mampu menunjukkan. Atau teman-teman muslim yang di bawah. Teman-teman muslim yang di bawah boleh bantu Raffi. Saya nggak mau terjebak. Silakan. Saya jelasin mujizat Kanjeng Nabi itu. Saya cuma tanya. Masa mau menjawab terjebak gimana sih? Iya, gak nyambung banget. Gini dia, bro. Udah hafal. Mujizat Kanjeng Nabi itu banyak. Membelah bulan. Satu aja. Quran. Oh, membelah bulan. Siapa yang menyaksikan bulan terbelah? Oh, itu nggak bakal percaya. Bukan. Beda. Yang disaksikan banyak orang, brother. Please. Nggak bakal Bang, kalau kutanya, Bang, kalau kutanya apa manfaatnya bulan terbelah? Coba, Bang. Bukan manfaatnya bulan terbelah, itu ada seorang raja dulu. Ada seorang raja bersama silakan. Dia bertamu, dia pengen tahu. Siapa yang menyaksikan bulan terbelah? Di sana kan ada Abu Jahal, ada Abu Sofyan, terus beserta raja. Sekarang siapa yang menyaksikan itu banyak manusia berarti yang bulan pernah terbelah? Bulan terbelah. Nah, makanya saya jelasin juga nggak bakal percaya. Loh, kan kita tanya buktinya bulan itu terbelah bagaimana? Coba jawab pada Bang itu, Bang. Yang bakal percaya karena gini Bang Liping sama Mikana itu sebentar. Bun yung fahum layar jiun. Bang Liping matanya melihat tapi buta. Oh, gini loh, Bang. Tapi tertutup. Kalau bulan terbelah, layar jiun seperti itu. Seluruh dunia itu pasti tahu. Kalau bulan terbelah, pasti seluruh dunia tahu. Iya. Kenapa nggak ada sejarawan-sejarawan yang lain yang menuliskan bulan ada pernah terbelah di abad ke-7? Itu kan yang ada, Bang. Yang dituliskan lagunya di abad ke-7 apa ke-6 itu? Bang, lagu Deddy Dukun yang ada, Bang. Bulan bisa ngomong. Itu lagu Deddy Dukun, Bang. Itu ada saya lagunya. Katakan sumum bukun yung fahum layar jiun. Bang Liping nggak bakal percaya, biarpun akalnya lagi sehat, matanya itu nggak bakal percaya soal beda. Bertanya. Kalau ada buktinya, kami pasti percaya. Ya, kamu tahu arti kata mujizat, brother? Mujizat, tahu nggak ngerti arti kata mujizat? Ya, mujizat itu gini, bro. Dengar, agar kamu pintar sedikit. Mujizat itu adalah. Bang Liping yang harus pintar. Bang Liping harus pintar. Makanya dengar, brother ya. Oke, kalau misalnya kamu pintar, apa arti kata mujizat? Silahkan. Itu mujizat itu kan yang kejadian yang di luar nalar akal manusia. Itu mujizat. Itu sebenarnya Yesus juga sebenarnya itu mujizat, bisa menghidupkan, itu mujizat. Aduh itu Tuhan. Makanya dangkal kali pengetahuanmu, bro. Tapi kau sudah merasa paling paham. Coba cari literasi ya, mujizat itu apa? Menurut Bang Liping mujizat itu apa, coba dalam artian menurut keyakinan Bang Liping? Makanya saya mau ajarin kamu, dengarkan. Mujizat itu artinya, brother, melawan hukum alam. Ya. Dan disaksikan oleh banyak orang. Itu namanya mujizat. Di luar akal manusia. Tambahannya. Itu. Makanya hanya menyambung. Bro, nggak bisa kau samakan. Soalnya keimanan kita beda. Sekarang gini dia, dengar ya. Kalau di luar akal, kamu tahu. Kamu bilang aja sama anak PAUD, bro. Ya. Kamu bilang sama anak PAUD, ya.
Nah, kamu tahu nggak? 100 kali 100 sama dengan ya 10.000. Anak PAUD bilang nggak masuk akal, Bang. Apakah itu mujizat? Kan no. Anak kecil Jadi juga, jangan. Bang. Makanya gini, aku Bang. bilang, brother, literasimu sangat rendahan. Nih, Bang, Ya. anak kecil juga kita ngadu gini aja lah, akal. Anak kecil juga anak Nasrani nih, anak Katolik itu kan Yesus Tuhan. Terus firman Tuhan. Bang, Roh Kudus sekarang Tuhan. cocokologimu, Kata brother, anak nggak kecil juga nyambung. jadi 3. Kata anak kecil itu. Ih. Bang, kita bahas A, jangan lari ke Z, Bang. Enggak, ya Bang Liping kan larinya kemana-mana. Bentar dulu, Rafli. Kalau bulan itu terbelahnya kayak gimana? Kayak gini bulannya belah sedikit langsung menyatu gitu. Karena gini, bumi kita ini kan dia itu berputar tidak sendirian. Sebab tata surya kita ini berjalan bersama dengan bulan. Nah kalau bulan itu terbelah atau ada apa-apa gitu kan, pasti ada dampaknya bagi bumi gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kalau waktu itu bulan terbelah pasti berdampak ke bumi. Iya, berdampak ke bumi. Tapi kenapa enggak ada para sejarawan yang menuliskan itu? Ngerti nggak sih? Ngerti. Karena udah satu kata buat Mikana, buat Liping. Loh, terus di mana faktanya atau buktinya kalau bulan pernah terbelah? Tata surya kita ini tidak berjalan sendirian, bumi ini berjalan bersama dengan bulan. Kalau bulan itu terbelah, pasti dampaknya itu mendengar, akalnya sehat, tetap. Kalau bulan terbelah, dampaknya itu akan rusak bagi bumi. Nggak tahu nggak? Itu buat akal. Jadi, Loh, itu bukan perlu akal. Cumananya ini, aduh. Udah, memang nggak nyambung dia. Iya, makanya kamu pakai akalmu. Kalau bulan itu terbelah, itu berdampak kepada bumi. Itu kan mujizat. Jadi, Mikana, itu mujizat. dengar ya Itu teman-teman. mujizat, Mikana. Artinya, Raffi ya dan teman-teman Islam yang di bawah tidak ada yang bisa memunculkan satu. Siapa saksinya? Nanti tolong dicari dan jadi PR kalian. Siapa manusia yang menjadi saksi? Muhammad dipilih Allah menjadi nabinya. Pertama. Yang kedua, apa mujizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Artinya yang disaksikan oleh banyak orang. Atau hanya klaim-klaim lagi? Ya, silakan. Itu bukan Berarti, PR bagi saya. Yang jelas saya udah paham. Kalau lagi berhadapan siapa seperti mujizatnya? ini. Coba yang disaksikan banyak orang aja siapa? Apa mujizat Nabi Muhammad? Katamu banyak. Kalau saya jelasin percuma. Satu aja, enggak. Kalau disaksikan banyak orang, saya akan diam. Apa Bang Liping, mujizatnya? saya jelasin itu Apa Al-Quran mujizatnya? Ayo, yang disaksikan banyak orang. Ya, gini. Bang Ayo. Liping, saya jelasin Apa mujizatnya? Al-Quran sebagian Tidak ada. dari mujizat Kanjeng Nabi. Al-Quran. Siapa saksinya? Al-Quran. Al-Quran. Itu mujizat Kanjeng Nabi. Itu makanya saya jelasin itu Al-Quran, nggak bakal makanya kata saya sumum bukmun umyun fahum layajud, itu sebagian itu Al-Quran. Nah, Bang, abang tahu nggak, Bang? Alkitab kami, Bang, sudah ada pada abad pertama, Bang, dan dikanonisasi pada abad ketiga, Bang. Ya, Al-Quran itu ada abad nanyanya keberapa sih, Bang? mujizat Kanjeng Nabi. Kenapa ke belakang? Bukan, Bang. Artinya, Bang, bolehkah dikatakan itu satu mujizat? Sementara Alkitab kami, ya Bang, yang terdiri dari 66 kitab dan 36.107 ayat lebih, ya Bang, sudah memvalidasi semuanya, Bang, mengkisahkan awal penciptaan dunia ini. Bang, coba saya tanya satu, apakah sesuatu yang baru yang ada di dalam Quran itu, Bang, yang tidak ada di dalam Alkitab kami? Abang bisa kasih tahu satu? Atau Bang, tapi kalau Abang tanya, apa yang tidak ada dalam Quran, tapi ada dalam Alkitab kami, saya bisa sebutkan banyak, Bang. Tapi coba sebutkan, Bang, ya, sebutkan satu saja, ya, apa yang ada dalam Quran dan tidak ada di dalam Alkitab kami, Bang. Maksudnya dalam ada yang nggak ada itu maksudnya apa? Apa dulu? Oke, saya bilang ya, Bang, dengarkan, Bang. Di dalam Alkitab kami, Bang, nama istrinya Adam dan artinya, Bang, ya, ada. Namanya adalah Hawa, yang berarti dalam Kejadian 3, ibu dari segala yang hidup. Saya tanya Abang, Quran Abang, adakah tertulis siapa nama istri Adam di dalam Quran Abang? Abad ke-6 loh, Bang. Bang Liping, Siapa namanya? Ayo. Di nama Hawa Kena di dalam lagi. Al-Quran itu kan nggak ada, hanya Zaujiha. Nggak ada. Sebentar. Jauh juga. Jauh juga sama. Gini, sebentar. Itu kan istri. Sebentar. Ini karena sama Liping anggaplah suami istri nih ya. Nah, saya bertanya. Sebentar dulu, Bang. Sebentar dulu. Saya bertanya,
Bu, Bos Liping udah berangkat belum? Kata yang saya tanya, pasti orang itu menjawab, oh udah Bos Liping udah berangkat sama istrinya. Gak mungkin itu orang yang saya tanya, Bos Liping sudah berangkat sama itu sama artiannya. Itu sama nama istri, nama istrinya. Yang ditanya bang, kalau kau tanya bang, misalnya bang, saya dengan bang, contoh gini brother gini, kalau ditanya bang, saya kenal istri saya siapa, namanya siapa saya tahu. Gini, berarti Liping, kamu tahu siapa istrimu? Nggak kenal, kamu nggak kenal siapa istrimu. Gini, mau undangan nih, mau pergi undangan nih, Liping istrinya Mikana nih. Mikana suami Liping. Saya tanya, Bos Liping udah berangkat belum, Bu? Oh, udah tadi berangkat sama istrinya. Bro. Pasti Tapi kan nama istrinya ada kan? Tapi nama istrinya kan tetap ada, walaupun nama istrinya hanya ditanya. Mikana. Ya kamu tahu? Iya, dari mana kamu tahu nama Hawa itu gitu loh? Artinya Pak. Berarti makanya saya jelasin di dalam Al-Quran. Yang kedua juga, siapa manusia pertama dalam kitabmu, saudaraku, dalam Al-Quran? Manusia pertama siapa? Ini kenapa ngajelang terus sih pertanyaan saya masalah Paulus semper, masalah kesana. Nih, Liping. Abang tidak bisa jawab. Siapa saksinya? Enggak bisa jawab. Muhammad dipilih Allah. Oke, bentar dulu. Siapa ada yang nulis Adam. Di mana tertulis di dalam Quran saudara bahwa Adam itu manusia pertama. Tetap gak bakal percaya Liping sama Mikana, tetap gak bakal bilang aja nggak mampu menjawab karena memang nggak ada bang. Nggak usah ngeyel bang. Cuma rujukan. Iya. Artinya tidak ada kan, betul? Bang Liping, artinya tidak ada. Jadi gini, dengarkan brother. Artinya brother, saya bisa tunjukkan sesuatu yang ada dalam Alkitab saya yang tidak ada di dalam Al-Quranmu. Itu luar biasa nggak? Kamu bisa nggak tunjukkan apa yang tidak ada dalam Alkitab saya tapi ada dalam Quranmu? Ya, silakan. Kalau memang ada. Artinya bang, Alkitab kami bang sudah jauh lebih sempurna. Tapi kami pun nggak pernah klaim-klaim sempurna kok. Tapi validasi terfakta bang. Bagi Bang Liping itu keyakinan Bang Liping sama Mikana. Bukan, ini fakta, bukan keyakinan berarti. Ini fakta. Enggak mau 1000 fakta, mau 1 juta fakta, tetap itu keyakinan Bos Liping. Tetap itu karena kita gimana pun juga. Dengarkan ya. Jadi Alkitab kita luar biasa ya, saudara-saudaraku Kristen, ya. Paulus luar biasa ya, karena Paulus ada saksinya, bayangkan. Nabi Muhammad nggak mampu ditunjukkan si Raffi ini siapa saksinya. Siapa manusia yang menjadi saksi Muhammad dipilih Allah menjadi nabinya? Yang pertama kali membenarkan sebenarnya Bang Liping, saya jelasin ya, membenarkan bahwa kejadian waktu Isra Mi'raj itu Abu Bakar Siddiq, makanya dikasih gelar As-Siddiq. Di mana tertulis bang bahwa Allah, ya bang, bahwa Abu Bakar Siddiq menyaksikan Muhammad menerima wahyu dari Allah. Silakan bang. Buka Quran dulu bang, bentar. Oke. Ya. Iya, silakan bang. Kalau ada keren bang, keren. Berarti memang abang ilmunya mumpuni. Jangan bertakiah ya. Kalau boleh abang boleh sekaligus telepon Denditan bang. Ya karena saya juga mau mempermasalahkan. Langsung aja datang ke. Saya mau mempermasalahkan Galatia 3 ayat 9 ini bang. Bang Liping. Kalau boleh telepon Denditan atau teman-teman Muslim yang di bawah yang tahu, ya kontaknya Denditan. Ya ditunggu living. Galatia 3 ayat 9. Enak aja sembarangan cocok-cocokin comot-comot ayat Alkitab. Nanti giliran ayat kitabnya diambil, nanti demo berjilid-jilid. Ya kan? Luar biasa. Bang Liping mulai apa tadi? Apa tadi apa? Iya, siapa saksinya Nabi Muhammad dipilih Allah menjadi nabinya? Siapa manusia yang menjadi saksinya itu? Ya, Rasul Paulus ada saksinya. Itulah luar biasanya. Ya. Itu beda, soalnya beda Tuhannya beda saksinya Tuhannya siapa, Bos Liping ada itu, apa enggak? Tuhannya Bos Liping itu ini apa sih? Yesus manusia jadi Tuhan jadi manusia bingung. Makan, mulai gitu. Kan sembarangan ngomong, ya kan? Bukan sembarangan, jangan disamain. Kasih tahu saja bang, siapa saksinya, ada apa enggak bang? Ada. Siapa? Ada. Ya, jangan bang gini dia bang. Aduh, kok lucu kali. Nih, Abu Bakar teman-teman ini ya. Yang membenarkan. Bang, ada, tapi siapa? Nggak ada, nggak tahu. Yang membenarkan, kan aneh, yang tapi bilang membenarkan ada. Nabi pertama kali itu
Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar dikasih gelar As-Siddiq, makanya yang membenarkan. Seperti itu. Makanya Bang, saya tanya, oke, tertulis di mana, Bang? Abu Bakar Siddiq menyaksikan Nabi Muhammad, ya Bang, dipilih Allah menjadi nabinya. Di mana Bang tertulis dalam Quran Abang? Jangan bertakiyah, brother. Saya, kalau ayat saya tunjukkan. Kisah Para Rasul 9, ayat 10 sampai 15. Validasi Paulus itu dipilih oleh Tuhan itu sendiri menjadi rasulnya untuk memberitakan firman Tuhan, keselamatan kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja, dan kepada orang Israel. Nah, yang saya tanya, supaya apple to apple, siapa saksinya bahwa ya Nabi Muhammad dipilih Allah menjadi nabinya? Silakan, ya. Silakan, brother. Oke. Ada apa enggak? Ya, oke. Di mana tertulis, Bang? Ya, kalau bisa ayat dulu ya, brother, supaya jangan kelihatan bertakiyah ya. Oke. Coba Bang Liping buka ini nih, surat ini nih. Surah. Oke, mantap. Di mana, Bang? Sia yang menjadi saksinya. Ya. Kita lihat. Coba surat ini nih. Asy-Syu'ara ayat 197. Surat Asy-Syu'ara ayat 197. Suara ayat Asy-Syu'ara 197. 197 ya, Bang. Nah, sebelumnya apa tuh? Baca aja. Tuhan Yesus. Ini, Bang. Baca aja coba. Kita baca ya, Bang. Ini, Bang ya. Saksi kenabiannya. Saksinya, Bang. Bang Liping dari Nih, Bang. Saksi kenabiannya. Iya. Saksi Muhammad dipilih Allah menjadi nabinya, Bang. Nih, Bang ya. Saksi Saya tunjukin ya, pertama. Bang. Ini Saksi pertama ayatnya, itu Bang. Buhairo. Ini, Bang. Asy-Syu'ara ayat 197 ya, Bang. Ya. Apakah tidak dalam kurung cukup menjadi bukti bahwa bagi mereka bahwa ia dalam kurung Al-Quran diketahui oleh para ulama Bani Israel? Nih. Tanda tanya. Di mana Ini, Bang. nyambungnya, Bang? Muhammad di Ini, mana? Bang. Allah di mana di situ? Ini Bang. Ini Bang, dilihat Bang. Di mana lagi, Walamma Bang? ja- Ya. Walamma ja'ahum kitabun min indallah musaddiqul lima ma'ahum. Wa Di mana kanu min tertulis qablu itu, Bang? yastaftihun. Iya, Dengerin tertulis dulu. di mana, brother? Jangan Sebentar bertakiyah dulu, terus. Dengerin dulu. Iya. Wa kanu min Kasih qablu dulu ayatnya di yastaftihun. mana biar saya buka. Jangan Oke, kamu berbohong oke, di sini, oke. nggak boleh. Oke. Ya. Berbohong. Kita kan orang Di mana beragama, ini? nggak boleh Masa dong saya bohong ya. berbohong? Di mana? Di mana? Tertulis di mana, brother? Tadi Asy-Syu'ara 197 gagal ya, teman-teman. Gagal, nggak nyambung ya. Oke, di mana lagi, Bang? Kita buka, Bang. Ya. Nih. Di mana, Bang? Jangan kasih ayat, Bang, yang salah-salah, Bang. Malu-maluin, Bang, kalau kayak gitu. Masa saya kasih ayat yang salah? Itu tadi ayat yang barusan nggak ada Coba nyambung-nyambungnya. Al-Baqarah 89. Al-Baqarah 89. Al-Baqarah ya. Al-Baqarah berapa, Bang? 89. 89. Kita Ya. saksikan, teman-teman. Al-Baqarah 89 ya. Sip. Saya bacain. Oke. Saya bacain ya. Hah? Surat Al-Baqarah 89 ya, teman-teman. Oke. Ya. Saya bacain ya. Nih. Ya. Oke, Bang. Nih, Bang. Kenapa wajah saya Mana? lagi? Wajah saya lagi. Oke, nih, Bang ya. Silakan, brother. Nih, Bang. Ya. Iya. Nampak, Bang? Dan setelah sampai kepada mereka kitab dalam kurung Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Terus. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, itu mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Di Tafsirnya, mana Bang. Muhammad, Bang? Tafsirnya, Bang. Tafsirnya. Tafsir itu Bang. kan. Bang Liping. Bang Liping dengar. Bang Liping dengar dulu. Gimana, Bang? Di Itu situ kan- di mana situ Nabi Muhammad, Bang? Jadi, Di mana sebentar dulu. situ? Kalau Ini Quran itu Al-Quran. kan harus ada sorof. Kalau ada sorofnya kan ada kias. Ya. Ada tafsirnya. Nah, sebentar dulu, Bang. Sebentar ya. Ini tafsir kelanjutan ya. Sebentar Bang. nih. Saya bacain. Saya bacain juga dulu. Ada beberapa orang Kristen yang menjadi saksi atas kenabian Rasulullah
Saksi pertama adalah Bukhairo, yang merupakan pendeta Nasrani. Dia mengakui kenabian Muhammad saat dia masih muda dan memberitahu pamannya keberuntungan besar ada di depan keponakan. Jadi Di mana tertulis, Bang? Di mana tertulis, Bang? Di mana tertulis? Jangan bertakia, brother. Ini tafsir dari sini ini. Oh, Makanya Bang Liping, Bang, gini dia, Bang. Tafsir itu Sumum apa sih, Bang? bukun umyung fahum la yarji'un. Enggak, Gitu. cocokologimu tingkat dewa, Bro. Coba di nama Bukhairo pun tidak ada di ayat ini, Bang. Bang, nama Bukhairo. Gimana? Bang, saya tunjukkan ulang ya. Nama Bukhairo pun, brother, yang kamu sebutkan tadi, nama itu yang kau sebutkan tadi, ya. Ya, sok ayo. Tidak ada di dalam ayat ini, Bang. Tidak ada di dalam ayat ini nama Bukhairo. Fala'natullahi alal kafirin. Fala'natullahi alal kafirin. Makanya Bang Liping gak bakal ngerti kias, gak bakal ngerti sorok. Aduh, gak bakal ngerti bro, tafsir. yang saya tanya, bro, Iya. siapa saksinya? Ini Kamu udah di sini jelas. nama orang aja pun tidak ada disebutkan sini, Bang. Nama seseorang, Bang. Ini Nggak udah ada. jelas ini. Fala'natullahi alal kafirin. Nah, sebentar nih. Ini. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Itu di sini, Bang. Ini kan ada beberapa orang Kristen. Ini tafsir, dengerin dong. Bang, Ada nggak beberapa nyambung, orang Bang. Kristen Tolong jangan yang asal nggak tafsir nyambung. dong, Bang. Yang Nggak nyambung, brother. Bro, Coba buka Aduh, Google Liping. Ente buka. Coba buka, kalau nggak percaya, Bukhairo menjadi saksi kenabian Kanjeng Nabi. Sok buka aja. Silakan buka. Bukhairo salah satu menjadi saksi kenabian Ya Rasulullah. di mana Buka. tertulis? Ini tafsirnya, ini tafsir justru ini tafsir ini di sini. Makanya Pokoknya di suka. kanan sama Pokoknya, Liping, Bang, suka mula, Bang. Ya udah, Bang. Pokoknya apa yang diomongkan Abang amini saja. Suka mula, Bang. Ya, cuman teman-teman di bawah sudah mengerti ya. Nggak ada saksinya ya. Cocokologi yang dibawanya. 2 ayat ditunjukkannya ya. 1 Al-Asyuara, 1 Al-Baqarah. Tidak ada nyambung-nyambungnya yang mengatakan ada saksinya ya bahwa Muhammad dipilih Allah menjadi nabinya. Tidak ada ya. Tidak ada sambung-sambungnya sedikit pun ya. Bang Liping, Bos Jadi Liping. keren nggak, Sebentar, saudara-saudaraku? sebentar dulu. Keren nggak Paulus kita? Rasul Paulus itu keren nggak? Keren ya, Enggak. luar biasa ya. Gini, Liping. Anda tadi menanyakan saksi kenabian Kanjeng Nabi. Ya. Yang pertama Jauh lebih Bukhairo. keren ya. Yang pertama Rasul Paulus Bukhairo. itu jauh lebih keren ya. Sebentar. Mujizat Rasul Paulus banyak. Nah tertulis Mujizat Nabi Raffi. Muhammad Yesus nggak ada yang bisa lihat. Yesus Ya? itu bukan Tuhan. Sebentar dulu. Yesus jadi- bukan Tuhan. Oi, Anda- nggak usah menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Ketika kamu nggak bisa menjawab pertanyaan langsung, Yesus itu bukan Tuhan. Loh, apa korelasinya Bukan sama pertanyaan dengan Ini. itu living? Aduh, parah kamu ini, parah. Dengerin. Secapek apapun kamu bilang Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, justru Tuhan Yesus itu yang terbukti Sebentar. Allah yang Maha Kuasa, yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun ya. Sampai berbusa pun mulutmu bilang Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, tetapi faktanya hanya Tuhan Yesus yang terbukti Allah yang Maha Kuasa, telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Maka dari itu, Bos Liping sama Mikana, kata saya juga, matanya melihat, kupingnya bisa mendengar, sumum bukun umjung fahum layar jiun. Udah itu. Bos Liping nanyain Itu tadi. aja dari tadi kau bilangi, Bang. Ya, Nggak ada emang nyambung-nyambungnya, iya. Bang. Loh, kamu mengatakan seperti itu cocok untuk dirimu. Kamu bisa melihat, kamu bisa mendengar, tapi tidak pernah mengerti. Ada nggak ayatnya di Injil? Ada. Itu Ada, orang buat Alkitab kami orang sempurna, yang Bang. bebal. Iya, ada. Ada. Bang, Alkitab kami luar biasa, brother. Ya. Alkitab luar biasa. Saya tantang kamu tadi, saya tantang kamu aja, kamu nggak mampu tunjukkan. Saya sudah tunjukkan apa yang ada dalam Alkitab saya, tapi tidak ada di dalam Al-Quranmu. Kamu tidak mampu tunjukkan satu saja apa yang ada di dalam Quran itu yang tidak ada dalam Alkitab saya. Tadi kan Anda nanya kenabian, saksi kenabian. Yang Iya, pertama tidak Bukhairo. ada. Yang pertama Nggak ada. Bukhairo. Di mana tertulis? Yang kedua Bukhairo. Di mana Yang kedua- tertulis? Coba buka ini nih. Ini Ah. banyak saksinya. Anda itu Oh. sumum bukun umyung fahum layar jiun. Nyong. Nah, itulah. Enggak, tadi yang kamu bilang itu. Yang kamu bilang itu, sekalipun mereka melihat dan mendengar tetapi tidak mengerti, itu kamu comot dari mana itu? Kamu adopsi dari mana kata-kata itu? Ya, Yang mana? tadi, kamu melihat dan mendengar tetapi tidak mengerti, itu kamu Oke. ambil dari mana? Ini ya.
Ya ini ya, sebentar ya. Nih, ini nih Qurannya nih ya. Ya. Sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Terima kasih Liutung. Al-Alaq berapa, brother? Ini udah ayat ketiga ya, semua bertakiyah. Gak ada yang nyambung. Al-Alaq berapa, brother? 1 sampai 5. Ada. Amini saja. Al-Alaq 1 sampai 5 ya. Kita saksikan. Oke. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Pengen apa Mikana tadi? Menciptakan. Al-Baqarah ayat 18 Mikana. Al-Baqarah ayat 18. Tadi Al-Alaq. Ini Mikana, saya nanya Mikana, dia pengen tahu arti itu. Loh, Sumubukun, yang itu kan, Sumubukun umim kumlear jiun. Mikana pengen tahu itu kan tadi. apa tulisannya di situ? Al-Baqarah 18. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Iya, itu Sumubukun umim kumlear jiun. Loh, kalau di dalam Alkitab saudara ini Lukas 8 ayat 10 ya. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ini jelas gitu. Jelas. Nah, kamu yang akan membawakan ayatnya. Mereka tuli, bisu dan buta. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Ah, di mana nyambungnya, Bang? Nyambung. Di mana? Nyambungnya di mana? Cobalah Abang sambungkan. Coba Ya. di mana lah nyambungnya? Mereka tuli tapi tidak mendengar. Tafsir Sumubukun Mereka melihat, mendengar, tetapi tidak mengerti. Di mana nyambungnya? Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Sebentar ya, nih tafsirnya. Tafsir lagi. Tuh, Bos Liping makanya nggak bakal paham karena tidak, kepercayaan kita beda, percuma. Ya, yang makanya saya kasih ini. Ya udah, Bang. Sumubukun umim Ya udah, kumlear Bang. jiun. Amini saja, Bang. Amini saja lah, Bang. Gitu Bos Liping. Jadi mau gimana pun juga tetap. Pokoknya coba telah. Itu namanya, Bang, Abang menyambung-nyambungkan yang tidak nyambung, Bang. Cocologi Artinya namanya Abang, itu. iya, Cocologi. artinya Abang, cocoknya Abang jadi tukang las, Bang. Menyambung-nyambungkan yang tidak nyambung jadi nyambung, Bang. Tukang las namanya itu, Bang. Bukan menyambung-nyambungkan Bos Liping. Bos Liping itu cocoknya tukang dagang terasi karena kebanyakan narasi. Bukan disambung-sambungkan. Ini udah jelas. Mantap. Oke, mantap. Keren. Ya, pokoknya mau gimana pun Cocoknya, juga. enggak, tapi kalau kayak gitu saya suka, brother. Cocoknya Mas Liping ini tukang jual terasi karena kebanyakan narasi, asik. Nah, pokoknya kita Padahal itu living itu selalu pakai data dan dalil. Yang banyakkan narasi itu kamu. Narasi liar. karena nuduh kayak gitu. Ini kan data nih karena Di mana datanya? Bang? Ketika kamu mengatakan sekalipun mereka memandang dan mendengar tetapi tidak mengerti. itu Al-Baqarah Mikana, ini kan data Mikana. Nih coba dibaca Al-Baqarah 18. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Di mana Arabnya dong, baca dong. Begini, Liping kayak gini ya. Arabnya udah itu yang di situ tertulis gimana sih kamu ini? Ada sorop, itu pasti Bang Liping nggak bakal paham lah ya. Nahwu sorop, kiasnya. Itu kan arti sebagian dari Quran, arti itu kan artinya Bang, segini. dari bahasanya pun kita bisa mengartikannya, Bang. Iya kan, Bang? Bang, mereka tuli, bisu, baru apa lagi, Kak Mikana? Mereka tuli, bisu dan buta bisu, sehingga dan mereka buta. tidak dapat kembali. Sehingga Sebentar, mereka nih, tidak gini. dapat kembali. Maaf, Di mana iya. cocokologinya, Bang? Mereka Makanya saya melihat, suruh tapi bicara dulu. mereka melihat. Mereka melihat dan mendengar tetapi tidak mengerti. Ya, sekalipun mereka Liping. mendengar tetapi tidak mengerti. Liping di kanan. Di mana itu cocoknya? Di mana? Dengerin dulu ya. Ini kan saya lagi berdebat halusinasi dengan berdua. Maksudnya gini ya. Gini ya. Nanti aku bilang lagi aku jual terasi. Ini kan berdebat halusinasi ini. Padahal dia yang berhalusinasi. Dia bilang kita berdebat sama orang halusinasi. Ini Liping biarpun nggak paham tafsir ya, karena mohon maaf ya, saya mau baca di tafsir nih ya.
tafsir dari Sumum Bukmun Umyum Fahum La Yarji'un. Sebentar ya, saya baca dulu ya. Mereka seperti orang tuli. Kami nggak mau tafsir yang jelas tertulis dalam Quranmu. Kami nggak mau tafsir. Kalau tafsir kan manusia boleh saja menafsirkannya dengan apa saja gitu loh. Tuh. Nah, yang jelas tertulis dalam Quranmu dong. Kalau kita kan di Lukas 7 ini tidak ada tafsir di situ. Dalam bahasa Arab, bacaan Di Lukas 8 ayat 10 itu tidak perlu ditafsir dengan berkata seperti ini ya. Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Luar biasa kan firman Tuhan. Haleluya. Nggak perlu tafsir. Udah pasti ngerti kita maknanya apa. Itu pemahaman Mikana sama Liping itu pasti kita sama Liping berbeda paham. Karena yang tadi Lukas tadi berapa? Ini sebenarnya ini sama ini. Makanya kata saya juga sok baca ini. Quran itu jangan diartikan sedikit, soalnya ada soroknya, ada nahunya. Seperti itu. Coba telah. Itu banyak itu tafsir. Udahlah, oke lah saudaraku. Saya sudah cukup dulu. Terima kasih saudaraku. Oke. Oke, udah cukup dulu saudaraku Raffi ya. Terima kasih saudaraku Raffi. Bang, abang janji ya, abang harus beli terasiku nanti ya. Janji abang ya. Siap. Jangan nggak beli terasiku ya. Soalnya tadi kalau saya masuk angin, nanti saya beli juga tolak angin ke Bos Liping. karena Bos Liping itu punya toko juga, bos terasi juga, ini segala macam ada. Aku jual karpet bang, bukan jual terasi aku bang. Karpet apa yang dijual? Karpet terbang, karpet Sulaiman. Oke, terima kasih, salam toleransi. Pokoknya kita walaupun berbeda-beda kepercayaan, beda iman, tetap kita dilarang saling bermusuhan karena kita ini inilah apa sih, ada di negeri yang tercinta NKRI harga mati. Karena tidak ada di Islam, di Kristen, di Katolik, dimanapun tidak ada ajaran untuk bermusuh-musuhan. Abang udah punya istri bang Raffi, udah punya istri? Istri 2, keluar 1. Istri Banyak kali istri Bu Raffi. iya. Makanya gimana sih ya, takdirnya mungkin udah dikasih juga. Takdir apa doyan? Nah, ya udah ini. Benar, saya benar. Iya, ya alhamdulillah lah seperti itu. Iyalah. Tadinya mau dikasih. Sayangilah istrinya ya bang. Jangan tambah lagi bang. Jangan tambah. Orang bandut kau bilang tadi. Kalau orang Medan kan dibilang bandot itu, kalau istrinya sampai banyak. Ya, nama juga manusia lah. Manusia. Manusia. Iya. Oke lah, bang. Thank you bang Raffi. Oke, terus brother. Oke. Aduh. Ya. Terima kasih Raffi ya. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan serta mendengarkan bagaimana jalan diskusi ini, dan kita juga sudah mendengarkan bagaimana penjelasan-penjelasan dari Mikana. Teman-teman, jika ada yang berkata bahwa jika Kristen itu sempurna atau sudah benar adanya, maka tidak perlu Islam ada. Teman-teman, kita harus menjawab bahwa sesungguhnya Kristen oleh Yesus Kristus, karena Kristen itu adalah pengikut Yesus, adalah tentunya keimanan yang sempurna. Mengapa tidak? Oleh karena Tuhan Yesus sendirilah yang berkata, "Akulah Alfa dan Omega." Jadi dialah yang mengatakan satu-satunya Tuhan, bahwa dialah yang awal dan dialah yang akhir. Artinya tidak ada Tuhan lain ataupun Allah lain, bahkan ilah lain yang bisa mengawali segala sesuatu serta yang mengakhirinya, oleh karena dialah satu-satunya Allah yang berkuasa, yang berdaulat, dan juga yang tidak mungkin lagi ada Tuhan dan Allah yang menyerupai ataupun menyamai Dia.
Jadi teman-teman, maka jika ada yang mengatakan agama Kristen itu tidak benar ataupun tidak sempurna, itu adalah pernyataan yang konyol, pernyataan yang tidak benar, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena kitab suci sendiri memberikan jawaban-jawaban yang jelas dan tegas dan bertanggung jawab. Karena itu teman-teman, kuatkan, teguhkan imanmu untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus dan menjadi saksinya. Tuhan Yesus memberkati.